Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengarkan perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang kamu cari? Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, baik kita yang hadir di dalam gedung gereja ini maupun mereka yang mengikuti misa ini secara live streaming yang disiarkan oleh Komsos Paroki Santo Ignatius. Secara bebas kita boleh bertanya seperti yang ditanyakan Yesus kepada kedua murid, "Apa yang kamu cari?" Jawaban kita kira-kira apa ketika secara spontan kita ditanya seperti itu? Mungkin kita akan menjawab banyak hal. Harta atau uang agar kita bisa membeli apa saja yang kita inginkan. Tapi coba tanya orang banyak, apakah harta itu menjamin kehidupan mereka? Apakah mereka tidak memiliki lagi kesulitan dan masalah sesudah memiliki banyak hal? Saya kira tidak. Atau mungkin ada yang ingin memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, jabatan, posisi dalam pemerintahan. Sesudah mencapai puncak dalam jabatan, apakah mereka sudah terpuaskan atau tidak membutuhkan hal lain lagi dalam hidup mereka? Saya kira juga tidak. Selalu akan ada godaan untuk mencari posisi yang lebih tinggi lagi dan lagi. Tidak pernah terpuaskan. Maka saudara-saudari, mari kita menemui Yohanes Pembaptis untuk meminta petunjuk apa yang sesungguhnya kita cari. Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah kepada murid-muridnya. Dia mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Andreas dan orang-orang Yahudi sangat memahami kalau Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Yesus sebagai korban utama dan sempurna untuk menebus dosa manusia. Dan Andreas yakin bahwa dia telah berjumpa dengan Mesias yang telah diramalkan oleh para nabi, apalagi ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Maka suatu keyakinan yang besar dari kedua murid ini, salah satunya adalah Andreas, yakni dialah yang mereka cari, dialah yang mereka butuhkan, dialah yang senantiasa membawa keselamatan untuk mereka.
Karena mereka menemukan apa yang mereka cari, mereka butuhkan, lalu kemudian mereka mengikuti dia. Rabi, di manakah engkau tinggal? Dan Yesus menjawab, mari dan kamu akan melihatnya. Saudara-saudari terkasih, apakah sungguh seperti Andreas dan murid lainnya, Tuhanlah yang kita cari dalam hidup kita? Kalau mungkin kita ragu dan belum yakin bahwa Tuhanlah yang kita butuhkan dalam hidup kita, mari kita berketetapan hati untuk sungguh mau mengikuti Yesus. Dialah yang senantiasa kita cari, dialah yang menjamin kehidupan kita, dialah yang menuntun kita pada jalan kebenaran, dialah yang menyelamatkan kita. Nah, ini satu keyakinan yang perlu kita bangun, kita jaga selama-lamanya. Sesudah kita berketetapan hati untuk mau mengikuti Yesus, lalu kita bertanya, what's next? Ya, apa yang selanjutnya? Nah, setelah berjumpa dengan Tuhan, ada undangan yang sangat indah dari Yesus dalam Injil hari ini. Dikatakan, marilah dan kamu akan melihatnya. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dia. Bahkan dikatakan dengan jam, waktu. Nah, dalam hidup ini kita diundang untuk tinggal bersama Tuhan. Apa artinya? Ya, dalam bacaan pertama maupun dari Injil jawabannya jelas, yakni mendengarkan suaranya dan melakukan kehendaknya. Tinggal bersama Allah berarti belajar hidup dari Allah, menyesuaikan atau menyelaraskan hidup kita dengan hidup Allah. Kita diundang untuk sehati seperasaan dan senasib sepenanggungan dengan Allah. Hidup dan semangat Allah hendaklah menjadi hidup dan semangat kita, yakni mencintai sesama kita, melakukan kehendak Allah. Untuk tinggal bersama Yesus, dikatakan Andreas meninggalkan Yohanes Pembaptis, gurunya. Untuk tinggal bersama Yesus, Petrus bahkan mengatakan bahwa para rasul harus meninggalkan segala-galanya. Dan kita juga dituntut hal yang sama. Hidup baru memang menuntut sikap dan mentalitas yang baru. Hal-hal yang tidak sesuai dengan hidup baru harus kita tinggalkan. Mari kita mengingat sejenak kapan kita mulai mengikuti Yesus. Nah, apakah kita mengikuti Yesus dengan sepenuh hati? Apa tandanya bahwa kita telah hidup secara baru? Apakah kita sudah meninggalkan hidup lama kita untuk kemudian hidup secara baru dalam Tuhan? Jika kita menjadi murid Yesus dan tidak rela membaharui diri, masih menghidupi cara hidup yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama, maka kita belum sesungguhnya menjadi murid Tuhan. Lebih jauh sebenarnya bisa dikatakan cara hidup seperti ini berarti kita masih malu mengikuti atau mengakui Yesus. Padahal Allah sendiri tidak pernah malu untuk menjadi Allah kita kalau kita mau mendengarkan suaranya. Yesus juga tidak malu tinggal bersama dengan kita. Bisa dibayangkan dalam kitab suci, Yesus mau bersama dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai, pelacur, orang-orang kusta. Dia tidak pernah malu untuk tinggal bersama dengan kita. Maka memang seharusnya kita tidak perlu malu mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai andalan, sebagai jalan kehidupan kita. Dan lebih jelasnya lagi, kita sungguh-sungguh mau menemukan Yesus dalam Ekaristi. Yesus mau menjadi makanan dan minuman kita. Itu artinya Tuhan sendiri menginginkan kita tinggal dalam Dia, tapi juga Dia tinggal di dalam diri kita. Kita dijadikan tempat kediamannya, bait kudusnya.
Itulah yang senantiasa kita yakini. Nah, saudara-saudari terkasih, apa yang kemudian menjadi tugas kita sesudah menemukan Tuhan dan tinggal bersama dengan Dia? Dalam bacaan pertama, Eli meminta Samuel untuk mendengarkan Tuhan. Yohanes Pembaptis meminta Andreas dan murid lain untuk mengikuti Yesus yang kemudian tinggal bersamanya. Masing-masing mereka telah menunjukkan keteladanan dengan menunjukkan jalan yang benar kepada yang lain, kepada murid Yohanes Pembaptis, yakni menghantar mereka kepada Tuhan. Nah, saya kira ini yang pokok dalam hidup kita. Nah, keteladanan itu juga dilakukan Andreas segera setelah bertemu Yesus. Andreas membawa Petrus kepada Yesus. Dia mengatakan, kami telah menemukan Mesias. Di kemudian hari pula, Andreas bersama Filipus bahkan membawa orang-orang asing, yakni orang-orang Yunani, untuk menemui Yesus. Nah, di sini ada panggilan, dan inilah menjadi tugas kita untuk menghantar semua orang dari segala golongan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Inilah sebenarnya misi perutusan, menghantar banyak orang berjumpa dengan Tuhan. Tugas kita itulah yang sesungguhnya, yakni sesudah kita berjumpa dengan Dia, menghantar banyak orang berjumpa dengan Tuhan. Nah, ada berbagai macam cara kita bisa memperkenalkan Tuhan dalam hidup kita. Menyuarakan kebaikan, kebenaran, melakukan tindakan cinta kasih, perbuatan baik kepada sesama. Dan inilah cara-cara konkret yang bisa kita lakukan memperkenalkan Tuhan kepada orang lain dan juga berusaha membawa banyak orang bertemu dan mengenal Allah. Saudara-saudari terkasih, di masa pandemi ini mencari dan memperkenalkan Tuhan kepada sesama semakin sulit. Orang semakin takut beraktivitas, bahkan juga beraktivitas dalam doa. Orang mulai enggan. Coba kita bandingkan misa live streaming di tempat lain dengan misa live streaming di paroki kita ini. Misa live streaming di paroki kita ini sangat sedikit yang mengikuti. Kalau di tempat lain dengan ratusan, ribuan, di tempat kita paling tinggi kalau puluhan misa live streaming yang mengikuti. Ini tandanya apa? Mungkin karena ketakutan, lalu orang juga takut untuk bersama-sama dalam doa, meskipun mungkin dalam secara live streaming. Nah, ini tentunya menjadi tugas kita untuk meyakinkan orang, untuk meyakinkan sesama kita. Ketakutan boleh dikalahkan dengan doa. Perayaan Ekaristi meskipun secara live streaming. Ini tugas kita di masa pandemi ini. Kita mengajak orang untuk kemudian tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dalam doa, mendengarkan sabdanya, tetapi meyakinkan mereka dengan doa, dengan sabda Tuhan, kita semua juga dikuatkan, diberikan juga anugerah kesehatan. Tentu ini menjadi tugas kita bersama. Semoga kita semakin sadar panggilan kemuridan kita, yakni menghantar banyak orang untuk berjumpa dan menemukan Tuhan dalam hidup mereka. Amin.